Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Muhammad Irfan, agen Ewagol cabang Yogyakarta. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selama beberapa bulan ini, wabah Covid telah melanda negeri ini. Bahkan semua negara di belahan dunia mengalaminya. Ada hikmah dari peristiwa ini, meskipun mengakibatkan banyak krisis di bagian ini. Tapi ada juga yang menerima rezeki lebih dari sebelum Covid. Allahu Akbar. Kita sudah diperlihatkan berita-berita pengusaha yang bangkrut, perusahaan yang gulung tikar, karyawan yang di PHK, dan pengangguran yang semakin meningkat yang ada di mana-mana. Nah, lalu sekarang kita ada di posisi mana? Apakah kita akan bangkit atau kita termasuk dari salah satunya? Untuk bangkit dari kondisi imbas Covid ini, kita perlu manajemen keuangan yang lebih baik. Katakanlah saya seorang wira swasta berpenghasilan 5 juta per bulan. Berdasarkan ilmu yang saya terima di Ewagol Academy, tentu bahwa solusi finansial dalam mengelola keuangan itu harus terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama yaitu 60% untuk kebutuhan pokok, 10% untuk tabungan, 10% untuk lifestyle mungkin, 10% untuk zakat atau berbagi, dan 10% untuk dana darurat. Nah, untuk mendapatkan keamanan keuangan, maka kita harus berpikir bagaimana yang 10% tabungan dan 10% dana darurat tadi akan kita simpan atau tabung dalam bentuk apa? Apakah kita menyimpannya di bank, atau kita menyimpan dalam bentuk deposito, atau kita simpan dalam bentuk emas? Untuk dana tabungan yang 10% dan dana darurat yang 10%, saya menawarkan solusi ekonomi. Saya sebagai agen Ewagol yang bergerak di bidang emas, masyarakat awam mungkin bilang bahwa emas itu mahal. Namun di sini Ewagol menawarkan emas yang ekonomis, harga terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah sehingga mudah didapat. Dan inilah ada perbandingan menabung uang di bank dan menabung emas. Menabung di bank terutama inflasi dan dana sulit untuk berkembang. Bunga tabungan rendah dan kutip riba, dibebankan biaya administrasi, dikenakan biaya pajak setiap bulan, adanya limitasi dan aturan bank. Ketika ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik atau ada potensi uang hilang. Sedangkan simpanan emas anti inflasi dan nilainya cenderung naik setiap tahunnya. Anti riba, tanpa biaya penyimpanan, tidak kena pajak setiap bulan. Anda sendiri sebagai pengelolanya, aset freedom, mudah dicairkan, ada likuiditas. Jadi ketika kita butuh, kita ambil, kita jual semuanya bisa. Atau dengan cara resiko udah ada di tangan kita tanpa ada resiko. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari jebak inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas? Yang pertama yaitu membuat alokasi dana ideal, yang kedua menetapkan impian yang dihitung dengan emas, yang ketiga konversikan simpanan jangka panjang Anda untuk menjadi emas. Misal yang pertama, membuat alokasi, kita siapkan dananya cash, kebutuhan uang hanya untuk yang dibutuhkan. Simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup, selebihnya konversikan dengan emas, maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat tercapai. Salam ya Allah. Nah, kita lihat perbandingan. Ketika misalnya ada seseorang mendapatkan bonus atau gaji dari perusahaan itu, dia mempunyai keinginan sama-sama nilainya 15 juta rupiah. Si A mendapatkan 15 juta, si B mendapatkan 15 juta.
Mereka sama-sama berdua mempunyai keinginan untuk pergi umroh. Dan apabila si A menyimpannya dalam bentuk tabungan uang di bank, sementara si B menyimpannya dalam bentuk emas, maka apa yang terjadi? Si A menyimpan uang tahun 2017 sebanyak 15 juta. Kemudian di tahun 2020, setelah bertahun-tahun dipotong bunga plus bunga, potong administrasi, maka uang yang akan didapat di tahun 2020 bulan Agustus itu mungkin akan berkurang sekitar menjadi 14,9 juta rupiah. Sedangkan si B yang ketika itu dia mendapatkan uang 15 juta terus menyimpannya dalam bentuk emas, di tahun 2017 itu harga emas sekitar 516.000 rupiah, 590. Maka si B akan mendapatkan emas sejumlah 26,7 gram. Maka di sini siapa yang kira-kira, apakah si A atau si B yang bisa terlaksana cita-citanya atau impiannya untuk pergi umroh? Apakah si A dengan uang 14,9 juta itu di tahun 2020 bisa berangkat umroh, atau si B dengan simpanannya emas dan dijualnya dengan nilai menjadi 28 juta? Nah, pemirsa bisa memilih sendiri kira-kira mana yang bisa berangkat dan mana yang tidak. Itu pilihan. Karenanya saya sebagai agen EOL Gold cabang Yogyakarta mengajak semua pemirsa untuk mengkonversikan atau mengalihkan semua tabungan itu dalam bentuk emas demi keamanan tabungan kalian semua dan aset-aset semuanya, untuk menghindari dari inflasi atau uang kita semakin tidak bernilai. Ayo, EOL Gold mudah didapat. Ada di tetangga-tetangga kita sebelah, mungkin ada di seluruh penjuru Indonesia ini. Sudah ada sekitar 3.000 agen dan 78 cabang di negeri Indonesia ini, bahkan sekitar 40 ribuan member yang siap melayani Bapak Ibu semuanya. Ayo, salam EOL, salam 1 ton, 1 kilo emas setiap keluarga warga Indonesia. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mengembalikan kejayaan dengan emas.